people, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga healthy people semua dalam keadaan yang tetap sehat dan penuh dengan semangat ya. Kembali lagi bersama kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda menghadiri dokter-dokter atau narasumber yang sudah berpengalaman tentunya di bidangnya untuk memberikan edukasi kesehatan. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu nih healthy people. Telah hadir bersama saya Dr. Dimas Dwi Saputro, spesialis anak. Yang yuk kita sapa dulu yuk. Selamat sore Dr. Dimas. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore healthy people. Selamat sore healthy parents ya. Apa kabar semuanya? Dimanapun Anda berada di seantero Nusantara ya tentunya ya, yang menyimak saat ini di IG Live. Nama saya Dimas, saya Dr. Dimas Dwi Saputro, spesialis anak. Saat ini bekerja sebagai dokter anak di Rumah Sakit Harapan Bunda di Jakarta Timur. Ya, sore ini senang sekali nanti akan bersama-sama dengan Mbak Hanifah dan semuanya healthy parents untuk kita sama-sama bicara tentang satu topik yang menarik ya. Baik, semangat sekali dokter. Harus semangat. Baik, kita hari ini akan memberikan edukasi nih healthy people ya tentang pneumonia pada anak. Kita kenali dulu gejala dan penanganannya gitu ya dokter ya. Iya, boleh. Tentunya juga healthy people nih seringkali mulai musim pandemi ini mendengar kata pneumonia di mana-mana. Ada di artikel kesehatan, ada pada saat periksa kesehatan juga ya gitu. Pasti menemukan kata-kata pneumonia. Sebenarnya apa sih pneumonia ini? Kemudian kenapa sih bisa menjangkiti anak-anak kita dan gimana penanganannya? Hari ini kita sudah ada Dr. Dimas di sini yang akan ngobrol-ngobrol bersama saya. Nah, jika healthy people atau healthy parents di luaran sana jika ingin mengajukan pertanyaan atau ingin ngobrol-ngobrol juga sama Dr. Dimas, silakan mengajukan pertanyaan tentunya melalui DM Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda atau melalui live chat ya. Kalau live chatnya kita akan selalu on selama 30 menit ke depan kurang lebihnya. Baik, Dokter Dimas nih, sebelumnya nih dok, kita pengen tahu dulu dok tentang pengertian pneumonia dulu nih dok. Oh, Seperti baik. Dokter? Ya mungkin Bapak Ibu semua ya, Bunda semua sering dengar ya, Mom and Dad juga sering tahu ya bahwa ada kata-kata pneumonia. Kita tulisannya pneumonia tulisannya ya, tapi bacanya pneumonia. Ya. Jadi pneumonia itu adalah suatu penyakit ya yang menyerang di kalau kita sebut bagian paru kita. Jadi ada pneumonia itu artinya peradangan yang ada di dalam sel-sel paru atau kita sebut sebagai parenkim ya. Jadi kalau ada bangunan paru-paru itu di dalamnya sel-selnya mengalami peradangan sehingga seseorang atau seorang anak yang kena radang paru ini atau istilahnya radang paru bisa sulit bernapas. Sulit bernapas. Jadi karena ada peradangan di dalam sel-sel parunya. Nah, baik, berarti radang paru ya dok, boleh kita sebut seperti itu? Betul sekali radang paru. Karena kalau kita bicara pernapasan, kita tuh punya ada tangkinya, ada pipanya. Tangkinya kita sebut sebagai istilahnya respiratory zone atau daerah respirasi, daerah pernapasan. Satu lagi ada pipa-pipa atau kita sebut sebagai conducting zone atau penghubungnya. Jadi ada pipa, ada tangki. Pipanya pun macam-macam, ada pipa besar, pipa sedang, pipa kecil. Saat ini kalau pneumonia, peradangannya artinya sudah di parunya atau di tangkinya. Gitu. Betul. Makanya anak-anak yang terkena pneumonia ini susah bernapas ya dok, salah satu gejalanya ya dok. Betul sekali. Gejala lainnya apa dok yang biasanya pasien datang ke dokter untuk konsultasi? Nah ternyata nih ada nih gejala-gejalanya yang mengarah ke pneumonia ini dok. Apa Baik. Dok, Biasanya yang pertama kali ada, jadi kalau peradangan tentunya ada yang membuat itu mencetuskan menjadi radang. Paling sering yang membuat radang adalah infeksi. Jadi infeksi dari kuman. Ada kuman, ada yang masuk atau kita sebut sebagai patogen, bisa virus, bisa bakteri, atau bisa parasit, atau bahkan bisa jamur. Semua yang masuk ke dalam saluran napas kita, yang seharusnya steril, jadi dia begitu masuk, dia akan membuat infeksi. Diawali dulu dengan demam. Ya, demam, karena demam adalah respons tubuh untuk melawan infeksi. Betul. Jadi kuman itu masuk, tubuh kita punya tentara, ngelawan dengan cara demam itu. Kemudian ada, kalau sudah demam, karena itu menyerangnya saluran napas, menimbulkan gejala-gejala pernapasan. Seperti batuk. Ya, kalau di ujung-ujung sini, saluran napas atas, dia jadi pilek dulu. Nanti kalau agak ke bawah sini, dia jadi batuk. Dan batuk, pilek, yang semakin meningkat progresif, lalu kemudian menjalar ke sini, ke pipa-pipa, sampai ke bawah, sampai ke tangkinya, sehingga akhirnya menjadi sesak. Jadi, biasa diawali dulu dengan batuk, pilek, sama demam, yang biasanya orang sebut sebagai batuk pilek, atau sering salah kaprah disebut sebagai kata-kata flu. Padahal sebenarnya bukan flu, namanya selesma awalnya. Awalnya selesma. Nah,
selesma dulu, atau dulu dikatakan ISPA, terus jadi, kalau sekarang namanya IRA ya, infeksi respiratorik akut. Jadi ada selesma atau IRA, kemudian berkepanjangan menjadi peradangan di parunya. Jadi gitu awalnya, Mbak. Awalnya begitu ya, Dok ya. Nah, ini kategori demamnya bisa sampai dengan masih sumeng-sumeng sekitar 37-an sudah bisa dikatakan tersebut, atau harus sampai dengan derajat berapa, Dok? Wah, Demamnya. baik. Demam juga sama ya. Kita ada derajatnya, yaitu kalau demam di atas 38 derajat. Tapi umumnya kalau virus, demam itu tinggi banget dan cepat. 39, mendadak. Nah, itu ciri-cirinya virus. Tapi kalau rata-rata yang kita sebut demam adalah di atas 38. 38 derajat masuk ya. Masuk. Ya. Sudah mulai nggak enak badan ya, Dok. Betul. 37,5 aja kadang-kadang kita suka ngerasa greges atau apa gitu. Iya. Nah, ini 38,5. 38 derajat, 38,0. 38,0 Ya, sudah ya, sudah Dok. masuk demam. Sudah masuk demam, Ya. kemudian disertai dengan batuk Pilek. dan Iya. pilek tadi ya. Iya. Hampir salah, Dok, saya nyebutnya flu. Ya, Karena tidak kita sebut salah. flu. Jadi gitu ya HT people. Nah, itu perlu diperhatikan ya, dokter ya. Nah, kemudian kalau penyebabnya sendiri ini sudah diketahui apa belum, Dok? Bisa diketahui nggak apa sebenarnya penyebab dari pneumonia ini? Baik, penyebab pneumonia itu tadi ya bisa virus atau bisa bakteri. Tapi kalau kita mencari tahu virusnya, jadi paling banyak yang membuat seorang anak berpneumonia itu adalah virus sebenarnya. Virus sebenarnya. Namun kalau misalnya dia sering berulang-ulang, lama-lama bakteri bisa masuk. Nah, untuk mencari bakteri tentu saja pakai yang standar banget itu pakai kuman. Kumannya diambil langsung di saluran napasnya. Istilahnya kumannya diciduk. Nah, kayak kita ada ini suka tukang bakso itu yang pakai HT itu ya, tukang bakso HT itu kan suka menyiduk nih. Nah, ini sama, kita nyiduk kuman pakai namanya alat diinduksi, namanya diambil cairannya bisa menggunakan namanya bronchoalveolar lavase atau dikuras tuh saluran napasnya diambil. Tapi itu prosedur yang sulit ya. Tapi secara kepustakaan secara studi kebanyakan adalah virus dan kemudian adalah bakteri, tergantung usia-usianya. Nah, masalahnya nih kalau nyari virus, biaya cari virus lebih mahal daripada biaya perawatannya. Sampai kayak zaman dulu itu, cari PCR COVID pertama kali kan sampai 2 juta. Nah, sama. Ngobatin pneumonia itu mungkin nggak sampai 3 juta, tapi kalau mencari virusnya 3 juta, jadi 6 juta ngobatin pneumonia. Makanya kadang-kala kita menggunakan data kepustakaan, lihat usianya. Usia di bawah 1 tahun berbeda kuman-kumannya dengan usia di atas 5 tahun tentunya. Nah, di situ kita bisa berkesimpulan bahwa ini pneumonia karena virus atau pneumonia karena bakteri, lalu kita berikan pengobatan yang sesuai. Gitu. Baik, Dok. Nah, untuk menegakkan diagnosanya sendiri, Dok, pasti kan ada ya, Dok ya. Kalau misalnya apakah perlu, tadi kan dokter ada bilang dicari nih kumannya ya, virusnya apa, dengan caranya dikuras atau di bronchoalveolar lavase ya, diambil bal-bal. Baik, itu dengan cara pemeriksaan laboratorium nantinya, Dok, berarti ya? Iya. Ada pemeriksaan darah atau cukup dengan ronsen saja cukup nggak? Iya, betul sekali ya. Jadi kalau mengatakan pneumonia, WHO itu Badan Kesehatan Dunia yang dia punya panduan. Panduan ini dipakai di 2/3 negara di dunia. Ya, panduan itu menyatakan bahwa cara menemukan pneumonia adalah dengan menjadikan gejala klinis dulu. Jadi nggak perlu dengan ronsen dulu, nggak perlu ya. Jadi kita perlu dengan gejala klinis dulu. Apa itu? 1, dia ada riwayat yang masih berlangsung yaitu IRA atau selesma tadi. Terus kemudian disertai dengan napas cepat. Frekuensi napas cepat, dan itu persisten, nggak hilang timbul, menetap. Dan atau ada tarikan dinding dada. Jadi kita berangkat dari gejala dulu. Kita cari bukti gejala klinis, yaitu ada riwayat yang disebut IRA atau infeksi respiratorik akut, kemudian diikuti dengan gangguan frekuensi napas yang cepat, megap-megap ya, dan ditambah lagi dengan atau tarikan dinding dada. Jadi ada celong-celong di sini, ada tarikan napasnya, kesulitan bernapas. Nah, kalau ada 3 hal itu, kemudian anaknya mengalami kesulitan bernapas, maka bisa kita katakan ini pneumonia. Berdasarkan panduan WHO, 80% sudah betul, nggak usah pakai ronsen. Ronsen hanya untuk mengonfirmasi saja. Nah, cek darah juga demikian, cek darah juga untuk mengonfirmasi saja. Nah, bagaimana dengan pengambilan kuman-kuman tadi? Kuman-kuman tadi hanya diambil jikalau kita memerlukan kuman itu untuk diambil seperti pada pneumonia yang mengancam nyawa. Tentunya ini pasien-pasien biasanya udah masuk ICU nih. Nah, atau kemudian pneumonianya berulang-ulang, kok berulang-ulang mulu nih. Nah, itu kita ambil tuh pakai namanya diambil sputumnya atau dahaknya. Nah, kemudian kadang kita juga perlu memeriksa pakai saturasi itu.
Saturasi itu hanya untuk memastikan saja, memastikan bahwa ini apakah sudah terjadi. Kalau napasnya cepat, menggap-menggap, artinya udara yang masuk dalam tubuh anak itu nggak cukup, kurang. Sehingga tubuh akan merespons, mengatakan dengan satu indikator bahwa ini kurang oksigennya. Makanya pakai pulse oximetry. Nah, itu juga bisa dikerjakan. Tapi sekali lagi, kembali kepada gejala klinis. Yang namanya ronsen, yang namanya cek darah, yang namanya periksa-periksa macam-macam, itu hanya alat membantu saja untuk meluruskan diagnosis kita. Ya sama kayak sekalian, Bapak Ibu sekalian mau pergi ke suatu tempat, terus nggak tahu tempatnya, pakai map, ya, map di handphone. Kalau udah tahu tempatnya kan dimatiin. Sama, pneumonia juga gitu. Udah tahu nih gejalanya begini, riwayatnya begini. Nggak usah nambah-nambahin pemeriksaan, cukup secukupnya aja pemeriksaannya perlu. Yang perlu aja kita kerjakan. Kalau udah, ya udah kita obatin sesuai gejalanya. Baik, Dok. Begitu. Jadi boleh disimpulkan ya, Dok, kalau Ya. untuk gejala-gejalanya sendiri sudah jelas. Tadi Dokter Dimas sudah mengatakan tidak diperlukan lagi adanya pemeriksaan penunjang gitu ya. Tidak Dok, mesti, ya? tidak Baik, mesti. Tidak mesti dilihat dari kebutuhannya juga. Nah. Tapi biasanya kalau secara klinisnya sudah jelas, yaitu tadi ada demam, ada batuk pilek, kemudian kesulitan bernapas sampai dengan megap-megap gitu, Nah, Dok, ya. betul. Nah, itu hampir bisa dipastikan kalau itu adalah pneumonia. Pneumonia. Seperti itu, Dok, ya. Nah, tadi dokter sempat menyebutkan kalau sudah ketahuan ya udah tinggal diobatin. Nah, sekarang pertanyaannya, Dok, pengobatannya gimana, Dok? Wah, pengobatan pneumonia Ya. ya. Pneumonia ini radang paru, jelas membuat anak kesulitan bernapas, sehingga kita bisa klasifikasikan pengobatannya. Satu, terapi oksigen dulu. Oksigen. Terus dipakai Nah, oksigen. ya. Oksigen. Terapi oksigen. Yang kedua adalah terapi nutrisinya atau terapi kita sebut sebagai terapi suportif. Jadi terapi oksigen, terapi suportif sama terapi definitif yaitu terapi antibiotik. Jadi ada terapi oksigen, terapi suportif sama terapi antibiotik atau terapi definitif. Jadi terapi oksigen ya kita kasih oksigen. Kalau dia selesai kita kasih oksigen. Nah, kemudian terapi suportif itu meliputi satu, makanannya. Jangan lupa meskipun sakit nutrisi juga perlu ini nutrisi juga perlu. Dan kadang-kala kalau anak sampai napasnya tinggi sekali, kalau misalnya si anak yang sampai umur setahun napasnya cepat banget di atas 60, itu kan kita puasakan. Tentunya kita juga perlu pasang infus. Ya. Jadi kalau yang anaknya terlalu cepat napasnya, megap-megap, itu tentu kita kadang puasakan sementara, kasih infus dulu. Jadi terapi suportifnya bisa meliputi infus, kemudian makanannya kita atur dulu. Dan kemudian kalau ada batuk kita kasih obat batuk, kalau ada panas kita kasih obat demam. Nah, sama satu lagi yang penting adalah antibiotik. Ini juga perlu kita berikan. Walaupun kebanyakan pada anak-anak itu virus, kita tetap ada tempatnya untuk berikan antibiotik. Karena kita nggak bisa bedakan seseknya ini karena virus atau karena bakteri. Jadi kalau kita menunda-nunda, makin lama makin sesek, berbahaya tentunya. Nah, makanya kita kasih antibiotik. Antibiotiknya paling mudah, paling rendah, kita berikan golongan yang paling bagus cakupannya, yaitu kita berikan seperti ampicillin sama gentamicin kalau misalnya dirawat. Tapi kalau nggak dirawat pun pakai amoxicillin juga bisa. Ya, itu aja 3 terapi tadi. Oksigen, nutrisi, antibiotik. Baik. Berarti kalau nggak ada oksigen di rumah, terpaksa harus dirawat inap ya tetap dilakukan ya, Dok, ya. Betul Gitu, sekali. karena, ya untuk kepentingan atau kebaikan si kecil sendiri. Betul. Nanti kita, ya. Nah, tadi ngomongin soal terapi suportif ya, Dok, Ya. untuk makanan atau nutrisi. Ada pantangan nggak sih, Dokter? Nah, pertanyaan bagus nih. Kadang moms and dad, ayah bunda semuanya nih seringkali memantang-mantang makanan pada anak yang lagi sakit ya. Ya, kalau lagi pneumonia, artinya anak itu memang kesulitan bernapas, jadi dia boro-boro mau makan, kadang mau minumnya juga susah sehingga dehidrasi. Jadi sebenarnya tidak ada pantangan minum makan pada anak pneumonia. Meskipun kecuali nih, kalau healthy people semua menemukan anak-anaknya pernah makan sesuatu terus jadi alergi. Oh, baik. Alerginya itulah bentol-bentol, bukannya bongop-bongop kayak ditonjokin orang, kemudian kulitnya biduran. Kalau udah pernah makan sesuatu, terus dalam waktu kurang dari setengah jam muncul begitu, itu alergi. Jadi nggak usah dikasih makan itu. Jadi makan bebas seperti biasa, nggak ada masalah, nggak ada pantangan. Ya kalau bisa ya jaga kebersihannya. Ya, tentu ya itu harus dijaga kebersihan makanannya ya, tipikal ya. Betul. Dan boleh dikasih makanan apa aja atau minuman apa aja selagi memang tidak alergi ya, Dok. Ya? Betul, nggak alergi. Tidak ada alergi kepada anaknya, seperti itu ya. Nah, ini pengobatannya berapa lama sih, Dokter? Apakah ada waktu-waktu tertentu harus minum obat selama jarak waktu sekian bulan gitu, seperti salah satu penyakit yang lain itu? Nah, seperti TBC gitu ya. Beda-beda, ayah bunda beda ya. Jadi kalau pengobatan ini pneumonia ini, kita antibiotik pun dibatasin ya. Hanya 3 hari. Begitu itu sudah 3 hari selesai antibiotik, kita harus lihat, kita lihat dulu klinisnya, gejalanya sudah baik.
sesaknya hilang, demamnya hilang, batuknya hilang. Boleh kita stop antibiotik, lalu kita bisa lihat anaknya minum makannya bagus, bisa pulang, nggak ada masalah kalaupun dirawat. Tapi kalau anak yang misalnya datang ke poli, napasnya cepet, tapi masih main-main. Cuman emang dia ada sebelumnya ada riwayat IRA juga, dia ada selesma juga, terus napasnya agak cepet, tapi masih main-main, masih aktif, minum makan masih mau. Boleh dikasih antibiotik, yang oral tapi ya, yang oral sampai 3 hari. Ya sudah, habis 3 hari dia bisa, kalau sudah hilang semuanya nggak perlu lagi lanjut antibiotik. Beda sama obat TBC yang sampai 6 bulan harus full habis begitu. Baik dok, nah ini setelah diobati, apakah bisa kambuh lagi dokter? Nah, pertanyaan bagus juga nih, sering kali dapat semua nih. Jadi pneumonia itu sebenarnya invasi virus. Sebenarnya kita bisa ngomong, virus kan ada di mana-mana, kita menghirup virus itu ya. Tapi kan kita bisa ngomong juga sebenarnya sama virus, Bu ya jangan nyerang saya gitu. Kayak yang lagi viral itu. Kan nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Itu suatu hal yang buat tubuh kita tuh nanti dikirim pesan sama yang kuman virusnya itu. Don't be a stupid ya. Jadi makanya kita harus menguatkan diri kita. Pneumonia bisa berulang? Bisa berulang pneumonia itu. Kalau ada paparan kumannya. Ya, 1 paparan kumannya. 2, kalau tubuh dia nggak kuat. Nggak kuat tuh gimana? 1, nutrisinya kurang, anaknya gizi buruk. Gizi buruk ini dampaknya apa? Tubuhnya nggak punya kekebalan cukup, dia nggak punya sel darah putih, tentaranya nggak kuat. Jadi kalau kuman virus invasi masuk, dia nggak bisa ngelawan, karena tentaranya nggak ada. Bahan-bahan yang buat bikin tentara kuat tadi nggak ada, anak gizi buruk, ini rentan banget nih. Makanya stunting ini bahaya, pneumonia bahaya. Yang kedua, imunisasinya nggak ada. Anak yang nggak pernah diimunisasi pasti mudah berulang pneumonia, radang parunya berulang. Karena apa? Imunisasi itu ibaratnya adalah pemintaran atau pembuat pintar tentara tubuh kita. Nah, istilahnya begitu. Kemudian yang ketiga adalah paparan asap atau polusi. Nah, ini penting banget nih, Mbak. Karena sudah banyak data, anak yang sering pneumonia berulang itu ternyata di lingkungan rumahnya ada perokok. Ya, itu sering nggak? Ada perokok? Wah, sering banget. Nggak cuma 1, 2, 3. Ribuan, ratusan. Dan itu membuat anak, kenapa seperti itu? Karena risikonya saluran napasnya jadi rontok yang buat namanya silia, itu buat menghilangkan lendir-lendir dahaknya itu. Jadi rontok pergerakannya sehingga dia tidak bisa membuang dengan baik kuman-kuman, malah dikumpulin kuman-kumannya asap rokok. Nggak peduli mau asap rokok, rokok yang di tingwe itu, mau rokok yang pakai filter, mau rokok vape juga sama aja ya. Lalu kemudian risikonya juga kadang pada bayi yang lahirnya rendah, di bawah 2.500. Atau misalnya bayi yang nggak dapat ASI, itu juga bisa berisiko pneumonia berulang-ulang. Sebenarnya bisa berulang terus, bisa kalau tadi tidak ada. Kalau ada faktor-faktor tadi bisa berisiko. Tapi normalnya kalau anak pneumonia apakah berulang? Tidak juga berulang, bahkan bisa sembuh total. Karena ibaratnya pneumonia itu kayak kita lagi naik driver online ya, ojek online. Ketemu drivernya cuma itu doang, nggak ketemu lagi. Ya, sama kayak gitu. Kalau pengen baru cari lagi gitu kan, sama kayak gitu. Ya. Kalau anak-anak atau bayi lahir prematur dok, nah tadi dokter kan ada sempet tuh bayi yang anak yang stunting itu ada risikonya, kemudian yang berat badannya pada saat lahir kurang. Nah sekarang kalau prematur dok, kemudian atau lama rawat di NICU gitu, ya. Nah, bayi prematur itu sebenarnya kenapa rentan sekali pneumonia? Karena 1, dia lahirnya kecil. Lahir kecil bisa juga prematur, bisa juga atau kita sebut sebagai lahir di bawah 2.500. Ya. Ada kalanya bayi yang prematur itu selain lahir berarti kecil, dia juga punya kematangan tubuh yang berbeda dengan anak bayi yang lahir cukup bulan. Jadi beratnya kecil, kematangan organnya kurang. Tentunya 2 hal itu berisiko membuat anak prematur jadi mudah terkena penyakit. Ditambah lagi anak yang ukuran tubuh kecil itu saluran napasnya kecil, sehingga gampang tertutup oleh lendir. Kemudian bayi prematur tadi kematangannya belum sempurna, kematangan organ dalam tubuhnya, kematangan penghasil tentara tubuh seperti leukosit, limfosit, antibodi, makrofag itu sangat rendah juga. Sehingga tentu saja parunya juga kematangannya nggak sempurna. Ditambah kadang bayi prematur kadang sampai perlu dirawat di NICU. Karena misalnya bayi prematur kan ada yang namanya surfaktannya kurang, atau bayi prematur juga pernah mengalami dipasang ventilator, itu juga berisiko ke depannya jadi pneumonia bisa. Kalau misalnya imunitas tubuhnya nggak diperbaiki. Makanya ada banyak faktor yang membuat bayi prematur ini perlu kita jagain biar nggak kena pneumonia. Dan satu hal lagi, bayi prematur itu 6 bulan pertama pasca lahir berisiko banget yang jadi stunting. Karena itu nanti kita akan bicarakan tentang pencegahannya ya dok, ya gimana caranya sih supaya nggak terkena atau menurunkan risiko terkena pneumonia. Tapi tahan dulu ya dok ya. Sip. Ada nanya. Hai dok, saya mau nanya untuk pneumonia atau TB apakah
bekas di parunya dapat hilang atau akan terus ada? Sejauh ini tidak ada keluhan sesak demam, tapi kadang terdengar suara aneh sekilas, mungkin ngik gitu. Oh, kayak ngingit gitu ya. Ini mungkin ibu enggak ya. Ini mungkin anaknya pernah di ronsen barangkali. Jadi di ronsen kemudian ada pneumonia, ada TBC ya. Jadi sebenarnya pneumonia sama TBC itu sama ya. Pneumonia sama TBC sama, lokasi yang diserang sama, Ya, kalau misalnya diserang sama-sama di sel-sel parunya. Bedanya kalau pneumonia itu membuat suatu kondisi yang cepat perubahannya disruptif banget sehingga kita sebut fungsi ventilasi parunya, fungsi pertukaran udaranya, fungsi pertukaran oksigennya juga terganggu. Terganggunya juga tiba-tiba. Nah, biasanya ditandai dengan gambaran yang kelainan parenkim tadi, kelainan yang di sel-sel paru tadi, biasanya ditandai pada foto ronsen itu ketemu kayak gambaran bercak-bercak putih. Nah, bercak-bercak putih itu sebenarnya bukan lendir ya, itu bukan lendir ya, tapi itu gambaran peradangan tadi yang ada di dalam sel-sel paru kita. Ingat, paru kita itu kayak anggur, kumpulan anggur. Jadi ada anggur kanan, kumpulan anggur kanan, anggur kiri ya. Ini ada kalau di buku itu mengatakan namanya alveoli. Kalau satu namanya alveolus, satu alveolus. Kalau banyak namanya alveoli. 300 juta. Nah, kalau dia meradang, dalamnya itu terisi cairan seperti nanah gitu. Tapi itu mikron sekali ukurannya. Jadi kalau misalnya alveoli itu banyak banget ya alveoli jumlahnya, dia berkumpul-kumpul gitu, maka kayak bercak-bercak putih. Nah, itu kalau pneumonia sesaat hilang, sembunyi-sembunyi ya hilang juga dia. Tapi nggak jadi patokan bahwa pneumonia akan terus-terusan bertahan sampai nanti akan ada terus, nggak akan seperti itu. Akan penyembuh, akan sembuh. Jadi akan hilang total bisa, membaik total bisa. Beda kalau TBC. TBC beberapa pasien memang hilang total, tapi dia masih ada bekasnya. Karena TBC itu penyakitnya kronik. Kronik itu artinya lebih dari 2 minggu. Nah, jadi peradangan yang lama lebih dari 2 minggu tentu saja akan mempengaruhi lebih luas lagi. Dan TBC itu sifatnya disruptifnya nggak cepet kayak pneumonia, tapi dia senyap. Nah, gerakannya senyap. Atau ada gitu ya, atau ada gitu. Atau merusak gitu. Nah, makanya, tapi kalau di ronsen tidak menjadi patokan utama untuk mengatakan ini masih ada pneumonianya atau masih ada TBC-nya. Sekali lagi, pada gejala klinis. Jadi sekali lagi itu hanya untuk menunjukkan bukti tambahan aja. Ya, gitu. Baik, Dok. Nah, ini nyambung nih Healthy People atas ya mudah-mudahan tadi sudah terjawab ya Healthy People. Ya. Semoga terjawab ya, Mama, Bunda ya. Mudah-mudahan cukup puas dengan jawaban dari Dr. Dimas. Nah, ini nyambung, Dok, ada pertanyaan nih sebelumnya, Dok, dari Healthy People juga. Jadi, beliau menanyakan perlu nggak sih ronsen jika sudah 3 minggu pasca demam, 5 hari dan timbul batuk pilek pada anak itu sampai dengan sekarang. Jadi anaknya itu 5 hari demam, kemudian setelah demam ternyata muncul nih batuk pileknya dan sudah bertahan selama 3 minggu sampai dengan sekarang. Perlu ronsen atau tidak gitu? Karena ada yang mengatakan di daerahnya beliau gitu ya, Dok ya. Kalau memang hasilnya jelek dari ronsen itu artinya TBC gitu. Jadi beliau juga pengen tahu kalau untuk TBC itu sendiri pemeriksaannya memang hanya ronsen saja atau ada yang lain gitu, Dokter. Baik. Ya, ini menarik banget nih. Kayaknya nanti harus dibahas satu sesi khusus TBC nih, Mbak. Seru. TBC itu pemanjangan lebar banget, luas banget pokoknya. Jadi kalau teaser dulu. Baik. Jadi kalau pneumonia itu, misalnya seorang anak sudah awalnya demam, kemudian batuknya bisa bertahan. Memang sih kalau misalnya seorang anak sakit kita sebut selesma atau IRA, dia akan mengalami suatu demam, kemudian dia akan batuk. Nah, batuk ini umumnya akan menghilang 5-7 hari rata-rata. Tapi kalau misalnya sampai memanjang kok nggak hilang-hilang, nah itu perlu kita lihat lagi. Apakah ada faktor yang lain membuat anak ini kenapa sampai berulang-ulang sampai berkepanjangan batuknya? Paling sering adalah batuk sih masih wajar ya, dalam satu kepustakaan bahwa kan mengatakan anak yang pasca IRA, kemudian dia batuknya nyisa, itu sampai 3 pekan itu masih normal sebenarnya, masih nggak ada masalah. Jadi sekarang kita masih observasi dulu. Antibiotik perlu nggak? Nggak usah dikasih antibiotik, kita cuma lihat dulu pola batuknya bagaimana ini. Jadi perlu ronsen segera. Ronsen kita berikan kadang-kala jika misalnya masih persisten dan kemudian batuknya tuh kok sangat produktif sekali. Produktif itu artinya mengganggu tidurnya, batuknya sangat membuat kita sebut sebagai krok-krok banget gitu. Dan tidak jelas, tidak khas untuk batuk yang lain, karena ada tipe batuk yang lama tapi khas untuk yang lain, untuk gejala itu, seperti pada asma gitu. Itu khas batuknya. Jadi kalau misalnya batuknya nggak khas, masih produktif, masih banyak kayak lendirnya, dahaknya masih banyak, ya memang pada tempatnya kita ronsen kalau udah 3 minggu seperti itu. Tapi kalau batuknya khas untuk asma, khas untuk TBC, nah itu kadang-kala kita harus lihat dulu nih batuk yang mana ini. Kadang kalau asma kita kadang malah nggak perlu ronsen. Tapi kalau batuk karena terduga TBC atau terduga
misalnya bronkitis atau bronkopneumonia, kita harus ronsen untuk memastikan ini batuk kenapa. Baik dok, nah ini tadi saya lupa bilang batuknya seringnya di pagi hari dok, itu khas atau gimana dok? Iya, menarik. Kalau batuk pagi hari atau misalnya kemudian malam-malam tengah malam subuh-subuh batuk, biasanya seperti itu. Nah, itu kita harus lihat nih. Jangan-jangan ada yang namanya alergi anak ini. Okay. Nah, alergi ini kadang suka dikatakan dokter alergi, tapi alergi yang mana? Kita harus pastikan. Alergi itu, batuk alergi itu bisa dari hidung atau kita sebut rinitis, atau dari pipa-pipa yang tadi saya bilang tadi. Pipa-pipa yang kecil kita sebut sebagai asma. Nah, gimana itu bedanya? Batuknya khas banget pokoknya. Batuknya hilang timbul, kemudian khasnya pada malam hari, kemudian pagi-pagi juga kadang-kadang suka batuk, dan itu ada riwayat sebelumnya begitu, dan berulang-ulang, khas, berulang-ulang. Ada periode-periode berulangnya, ada bedanya siang, gejala siang sama malam hari berbeda. Kemudian ada kalanya kalau sudah pernah dia mengatakan, saya udah pernah dinebu, diuap, inhalasi, enakan. Nah, itu bisa kita katakan saat itu bisa jadi ada alerginya, bisa jadi asma, atau rinitis. Kayaknya perlu lagi dipisah ini. Ada asma, ada alergi itu perlu dipisah lagi kayaknya. Nggak bisa satu pertemuan. Nggak bisa. Nantikan ya jam tayangnya, tanggal dan jam tayangnya. Baik dokter. Nah ini lanjut dok ke pertanyaannya dok ya. Pneumonia itu bisa jadi asma nggak sih dok? Wah ya. Komplikasi. Dari pneumonia ini, si asma ini. Ya, sebenarnya pneumonia sama asma itu hal yang berbeda ya. Pneumonia sama asma itu hal yang berbeda. Kalau pneumonia tadi kelainannya di tangkinya, ya. Kalau pada anak kecil karena badannya kecil, kadang juga ikutan tuh pipa-pipa yang kecil ikut juga, namanya bronkopneumonia. Ya. Tapi kalau pada pneumonia basicnya adalah di tangkinya. Nah, kalau pada asma itu adalah murni di pipa-pipanya. Murni di pipa-pipanya. Penyebabnya berbeda. Kalau pneumonia penyebabnya karena dari paparan invasi virus, invasi bakteri. Tapi kalau asma penyebabnya dia memiliki riwayat atau sebagai individu yang alergi. Jadi dia memiliki potensi alergi. Ada kecenderungan alergi sehingga dia tercetus oleh pencetus yang membuat dia alergi itu di lalahnya. Tercetusnya di saluran napas sehingga napasnya akan membuat respons dengan menyempit saluran napasnya. Pipa-pipanya menyempit, keluar banyak lendir sehingga akan susah sesak bernapas. Dan makanya bunyi gitu. Itu asma, ya, itu asma. Oke, baik. Nah, ini mudah-mudahan healthy people yang tadi bertanya, yang sebelumnya mengajukan pertanyaan ya, ini cukup jelas sekali nih jawabannya Dr. Dimas, sangat sangat clear ya, sangat jelas ya dok ya. Dan mudah-mudahan kalau memang belum masih penasaran nih gitu ya, nanti silakan datang ke Rumah Sakit Harapan Bunda, ketemu langsung sama Dr. Dimas untuk konsultasi lagi gitu ya healthy people ya. Baik, nah dokter tadi kita sudah, sebelum pertanyaan tadi kita sudah bicara-bicara tentang pneumonia, kemudian gejala dan penanganannya. Nah, sekarang bisa atau tidak dicegah dok pneumonia dok? Silakan, bisa nggak? Bagus banget ini pertanyaan dan berat sekali ya. Mencegah pneumonia itu sangat susah ya. Sama seperti mengubah negara kita sebenarnya. Kenapa begitu? Karena pneumonia ini sebagai informasi healthy people ya. Jadi pneumonia ini sudah menjadi pembunuh anak-anak Indonesia sejak dahulu kala. Ya, di 2007 itu 25% angka kematian anak itu akibat karena diare, 15%-nya karena pneumonia. Kalau di 2015 dunia itu mengatakan bahwa 1 dari 6 anak di dunia ini meninggal karena pneumonia. Dan 1 dari 10 anak ini meninggal karena diare. Jadi pneumonia, diare sama-sama membunuh anak-anak kita. Dan untuk mencegahnya sama-sama, biasanya bareng-bareng, pneumonia sama diare sama-sama dicegah dengan cara yang sama. Yaitu yang pertama adalah perilaku hidup bersih sehat. Nah, itu PHBS yang seringkali puskesmas canangkan itu kita kerjakan yang betul-betul. Kita belajar dari COVID bisa loh. Betul. Karena pneumonia kan seperti COVID, dia airborne, virus ya. Jadi perilaku 6M itu dikerjakan. 6M apa? Udah lupa ya 6M ya? Apa masih lupa? 6M, memakai masker, ya, menjaga jarak kalau lagi sakit ya. Kemudian mencuci tangan sesering mungkin ya, mencuci tangan. Kemudian kalau tidak perlu ya jangan artinya mengurangi mobilisasi, menjauhi kerumunan. Satu lagi menghindari makan bersama kalau lagi sakit bersama orang lain, atau kita sebut yang lain adalah melakukan vaksinasi. Nah, itu cara-cara kita simpel yang udah kita pelajari dari adanya COVID pandemi ini, kita gunakan untuk mencegah pneumonia kita. Biar nggak supaya kena terus. Nah, imunisasi ini penting ya, penting banget, dan itu bisa kita berikan sejak bayi sebenarnya untuk pneumonia ini. Imunisasi ya. Vaksin pneumonia ini ya dok ya? Ya, vaksin pneumonia yang khusus untuk mencegah pneumonia pada anak agar nggak berulang. Bisa kita berikan seperti yang HIB yang terdapat di DTP biasanya,
atau PCV ya, atau pneumokokal konjugat vaksin PCV itu, atau kita bisa berikan juga vaksin campak itu juga bisa mencegah pneumonia. Nah, berarti kan sebenarnya pola hidup bersih dan sehat ini sangat penting sekali ya dok, kan nggak cuma sekedar pada saat ya ini lagi trennya COVID kita berlakukan aja deh pola hidup bersih dan sehat, cuci tangan dan lain-lain segala macam, tapi ternyata yang berbau-bau virus lainnya pun juga sangat penting nih healthy people ya untuk pencegahannya gitu ya, apalagi kalau yang menular melalui udara seperti pneumonia ini, dan juga banyak lagi ya dok yang lain ya. Bisa ada yang paling ini faktor besar tapi sering dilupakan sama orang. Satu, nutrisi anak. Ya dok. Tadi kan anak itu akan punya tentara yang cukup kuat kalau suplai tubuhnya kuat. Gimana dia bisa membuat pabrik menjadikan tentara yang kuat kalau bahannya aja nggak ada? Makanya nutrisi harus kita perbaiki asupannya. Yang kedua, apa itu? Ventilasi ruangan harus bagus. Walaupun kita tinggal di Jakarta, urban susah, ya kita bisa alihkan dengan cara ya mengurangi paparan yang ventilasi lebih baik dengan cara dibuka mungkin pintunya lebih sering. Kalau dia batuk ya terpaksa kita pakai masker, karena masker ini terbukti banget menolong ketika kita lagi batuk, pilek di rumah kita takut anak kita sakit, kita yang gede berkorban pakai masker. Dan kemudian sering buka-buka pintunya buat mengganti udara gitu. Dan kalau yang punya AC ini seringkali semua mengatakan AC ini benar-benar membuat nyaring udara virusnya tersaring. Kagak juga. Tetap harus dibuka, matiin AC, buka jendela jendela dan pintu dibuka, didorong pakai kipas angin biar ganti udaranya dulu selama 1 jam, nyalain lagi AC-nya, bisa, tidak masalah. Jadi buat sirkulasi udara itu penting. Dan satu lagi, asap rokok. Paling utama itu, the one and only and the most important thing. Pasti akan mencegah ada jadinya radang paru. Ya. Nah, ini catatan buat para ayah-ayah nih ya. Ayah, Bunda juga kali, banyak juga. Udah mulai banyak. Mungkin perokok. Satu lagi, kakak juga, yang bilang kak. Banyak pokoknya semua ya. Yang dipanggil kak itu juga. Yang merokok ya, tolong diperhatikan kembali sampai rumah langsung ganti baju, langsung mandi, biar nggak gendong dulu anak-anaknya ya. Jadi si kecil jangan dijauhkan dulu ya dok ya. Bersih-bersih dulu, mandi dulu, ganti baju, karena yang saya pernah dengar asap rokok itu nempel juga di baju ya dok ya? Betul banget, itu namanya ada third hand smoker atau perokok tangan ketiga. Nah, nanti kita bahas lagi deh kalau ada rokok. Bukan, rokok itu ada 3. First hand smoker, second hand smoker, third hand smoker. Nah, kalau nempel di baju itu third hand smoker, perokok tangan ketiga. Beda ya, kalau misalnya ada perokok susah, memang harus kita hindari bener-bener itu. Betul, baik. Semuanya. Baik dok, ada pertanyaan lagi dok. Oh baik. Anak saya terkena pneumonia sejak dia lahir, padahal ketika saya hamil baik-baik saja. Kira-kira kenapa bayi baru lahir bisa terkena pneumonia ya dok? Kira-kira adakah penanganan saat di dalam perut atau deteksi dini nih? Waduh, ini pertanyaannya bagus banget ini. Ya, baik Ibu. Jadi kalau pneumonia itu kan penyakit yang infeksius ya. Intinya dia terinfeksi dari kuman. Kalau data kepustakaan mengatakan semua bayi yang lahir dan mengalami pneumonia itu umumnya kumannya berasal dari kuman tubuh ibunya. Jadi tercemar kuman ibunya. Seperti kuman E. coli dari saluran cerna atau dari saluran kuman-kuman kokus. Kuman kokus itu memang kuman yang sering tinggal di kulit-kulit kita sehingga dia mencemari saluran napas anak tersebut dan menjadikan pneumonia. Berbeda dengan kalau anak sudah usia bayi ya, di atas sebulan itu karena virus pneumonianya. Tapi kalau di bawah masih bayi lahir ceprot kemudian kena pneumonia, itu umumnya pneumonianya tercemar dari kuman-kuman tubuh ibunya. Atau mungkin nggak pneumonia, tapi anaknya mengalami distres napas akibat kegagalan adaptasi bayi dari dalam kandungan ketika lahir ke dunia. Jadi bayi dalam kandungan itu parunya itu nguncup, kempot, karena kan kerendam cairan ketuban dia. Nah, ketika dia lahir, tangis pertama dia itu membuat tekanan positif sehingga mendorong saluran napasnya, terbukalah alveoli tadi. Nah, sehingga bernapaslah fungsi parunya. Nah, yang alveoli terendam cairan tadi didorong oleh udara tadi sehingga keluar pembuluh darahnya sehingga berlangsunglah sirkulasi parunya. Nah, adaptasi itu yang sangat menentukan pada anak-anak atau pada bayi baru lahir. Kalau adaptasi itu gagal, ya dia akan mengalami sesak. Bisa jadi sesaknya pneumonia bukan pada pneumonia, tapi dia mengalami semacam kegagalan adaptasi yang seharusnya pada anak itu bisa adaptasi itu lancar gitu. Itu hanya menyerang sekitar 1% pada anak-anak yang bayi lahir. Tapi itu makin tinggi persentasenya pada bayi dengan penyulit saat lahir, seperti prematur, seperti bayi yang sudah distres napas, distres janin ya. Untuk deteksi di dalam kandungan gimana? Kalau pneumonia itu karena penyakit yang didapat, kita nggak bisa mendeteksi di dalam perut, nggak bisa. Kalau di dalam perut kan penyakit yang bawaan, penyakit bawaan, penyakit kita sebut kongenital.
Tapi kalau pneumonia itu tertular, jadi kita nggak bisa melihat dari dalam perut. Justru malah kalau sampai pneumonia itu anak artinya tercemar kuman-kuman di sekitarnya. Gitu. Baik. Ya, Latiful, begitu untuk jawabannya ya. Jadi kalau pneumonia sendiri begitu lahir kemudian terkena pneumonia itu belum bisa dideteksi nih ya. Jadi belum bisa dilakukan deteksi dini pada janin ya, Dok ya, seperti itu, dan kemungkinan besar ya terkena atau tercemar ya dari ibunya nih gitu. Jadi nah ini berarti si ibu hamil ini, Dok ya, harus memperhatikan apanya, Dok, supaya si baby di dalam kandungannya ini tidak tercemar. Wah, bagus banget itu ya. Jadi kalau ibu hamil itu harus menjaga betul jangan sampai terinfeksi daerah kemaluannya. Kalau sampai terinfeksi daerah kemaluannya, misalnya kena ISK, infeksi saluran kemih, itu harus segera diobati. Oh, berarti asalnya daripada saat si baby keluar ya, Dok? Ya, saat itu. Atau bahkan keputihan, nah, itu juga harus diobati. Atau kemudian misalnya ada maaf penyakit kelamin misalnya pada ibunya, itu harus diobati juga dari sejak dini. Jadi tetap harus jujur ibunya, riwayatnya apa saja, menyampaikan kepada petugas kesehatan, bisa bidan atau bisa dokter, ceritakan semuanya untuk kemudian agar bayinya tetap sejahtera pada saat lahir. Nah, kalau misalnya pecah ketuban dini, pecah ketubannya terlalu lama, lebih dari 48 jam, itu berisiko juga ketubannya tercemar kuman. Bayinya belum keluar, tapi kecemaran. Bisa, tercemar bisa. Dia menghirup ketuban yang ada kumannya, bisa banget. Apalagi kalau ibu-ibu sudah hamilnya lewat waktu, kemudian dia nggak keluar-keluar, kemudian ketubannya keluar tapi hijau misalnya, atau kena infeksi kemudian ketubannya jadi hijau, dia bayi menghirup ketuban itu jadi beracun buat bayinya, bisa kenapa-kenapa bayinya. Jadi memang banyak faktor, tapi kalau pneumonia untuk mencegah ibu hamil tadi, ini prinsipnya adalah jagalah kebersihan daerah kemaluan, kebersihan, demikian juga infeksi juga, biar supaya tidak tercemar bayinya. Oke, baik, Dok. Nah, itu ya, Ibu, berarti pencegahannya dari sisi ibunya bisa nih, gitu ya. Jangan lupa jujurlah kepada si petugas kesehatan ya, baik bidan ataupun dokter obgyn yang Ibu konsultasikan, seperti itu, supaya ya untuk kesejahteraan si babynya ini gitu. Dok, ada lagi yang tanya, bagaimana cara membedakan batil biasa dengan pneumonia? Dan batil biasa itu normalnya berapa lama? Kadang suka hampir 2 minggu, batil baru sembuh. Jadi kayak suara hati Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu, mama-mama sekalian pada zaman sekolah dibuka pertama kali. Ya. Jadi ini ya Bunda, people, memang ya, bagaimana cara membedakan batuk pilek biasa dengan pneumonia. Nah, batuk pilek biasa itu umumnya saking biasa, kalau di luar negeri, di Eropa, di Amerika itu mengenal kata-kata namanya common cold. Karena sangat seringnya anak itu batuk pilek setahunnya bisa sampai 10 kali, tidak masalah. It's common, makanya namanya common cold. Bahasa Indonesia selesma. Jadi bedanya bagaimana? Ini batuk, ya kalau pneumonia, jadi infeksi saluran napas atau IRA itu gejalanya sama ya, batuk, pilek, demam. Tapi kalau sudah ada letaknya di mana itu, maka menimbulkan manifestasi yang berbeda. Kalau letaknya cuma di sini ya dia pilek doang, namanya rinitis. Kalau di sini apa ya? Faringitis. Kalau di sini apa ya? Tracheitis. Kalau di sini apa namanya? Bronkitis. Kalau di dalamnya bronkitis, cabang-cabangnya bronkiolitis. Nah, kalau di dalamnya baru pneumonia. Nah, gejalanya batuknya nggak bisa dibedakan, tapi yang membedakan adalah gejalanya. Gejala yang mendominasi. Kalau cuma batuk pilek biasa, kuruk-kuruk biasa, tapi nggak sesak, artinya tidak ada gangguan ventilasi di paru-parunya. Cuman mungkin dia akan batuk-batuk kuruk, sehingga kita bisa katakan kalau tidak ada keterlibatan tangkinya atau ventilasi di sini nih, di paru, maka kita katakan tidak ada pneumonia. Cuma batuk-batuk biasa. Kalau bagaimana dengan yang tracheitis, bronkitis, bisa dilihat lagi, tergantung. Nanti dokter akan meriksa di stetoskop, didengarkan suaranya, didengarkan kadang suara batuknya khas apa tidak. Kalau tracheitis itu kadang batuknya sampai anaknya kayak gitu, menggonggong sekali, batuk penggonggong gitu. Nah, itu kadang kita kelihatan, dengar suara batuknya aja dokter anak tuh bisa kenalin ini tipe apa ini. Makanya kadang kalau suka batuk, pilek, makanya datanglah ke dokter anak juga. Kalau perlu direkam, biar terdengar suara batuknya. Mungkin pas datang ke praktek, ke klinik, gak batuk. Iya. Anaknya kadang suka gitu, ya benar. Suka gitu kadang, anaknya agak-agak belagu ya, gimana ya. Tapi gak juga, bukan belagu anaknya. Batuknya yang belagu. Yang belagu batuknya. Tapi gitu pulang ke rumah, batuk lagi. Nah, makanya direkam. Begitu pas datang ke dokter, tunjukin rekamannya. Kalau rekam ya jangan cuma 5 menit kayak bikin story. Bikin kayak Instastory, 60 detik. Karena itu bisa nilai frekuensi napasnya juga. Dokter bisa nilai 60 detik itu bisa ngelihat berapa frekuensi napasnya, ritme batuknya bagaimana, itu bisa ngelihat.
Jadi orang bikin story itu yang 60 detik itu ada maknanya juga ternyata. Bisa juga untuk merekam penyakit nih. Iya, benar banget. Untuk dibawa konsultasi ke dokter. Baik, nah mudah-mudahan tadi Healthy People sudah terjawab juga. Kalau memang masih ada yang dibutuhkan untuk konsultasi, silakan bisa datang ke Dokter Dimas ya, Healthy People. Nah, dokter, sebagai penutup nih dok, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedemikian banyak ya dok ya. Nah, untuk pesan dari dokter nih agar kesehatan anak lebih terjaga lagi nih dok, seperti apa dok? Baik, Healthy People, Healthy Parents. Jadi kami para tenaga medis dari Rumah Sakit Harapan Bunda menitipkan pada ayah bunda semua anak-anaknya tolong dijaga betul-betul dengan sehat. Kenapa? Karena yang namanya kualitas kesehatan anak saat ini menentukan masa depan bangsa kita. Kita tahu 2030, 2035, 2045 bangsa Indonesia itu akan memiliki bonus demografi. Yang artinya pada saat itu 70% populasi Indonesia adalah mereka-mereka akan mendukung perekonomian bangsa saat itu. 70% mereka usia produktif antara 15 sampai 64 tahun. Usia produktif yang nantinya pada 2030 itu saat ini masih anak-anak. Kalau nggak kita pelihara kesehatan saat ini, nanti 2030 nggak ada itu generasi emas bangsa kita. Makanya mulai sekarang perbaiki bersama-sama, meskipun udah pandemi, udah biarin pandemi. Yang penting kita jagain anak kita. Karena jagain anak kita menjaga masa depan bangsa kita. Karena kita nggak bisa mengatakan sama penyakit, jangan serang gue dong. Itu aja. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Baik, seru sekali nih Healthy People ya hari ini ya ngobrol dengan Dokter Dimas. Mungkin nanti kita akan bikin sesi lagi ya yang lain. Tadi kan banyak banget dari hasil obrolan saya dengan Dokter Dimas nih ternyata muncul lagi nih. Oh ini bisa lagi nih kita nanti sampaikan gitu ya dok. Iya benar. Di acara yang berikutnya nih sesi Labs berikutnya. Nah bagi Healthy People yang ingin ngobrol langsung dengan Dokter Dimas atau konsultasi ya dengan Dokter Dimas ada di Rumah Sakit Harapan Bunda setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis jam 17 sampai dengan jam 20. Saya ulangi ya Healthy People. Dr. Dimas Dwi Saputro, spesialis anak dengan jadwal praktek Selasa, Rabu, dan Kamis setiap jam 17 sampai dengan jam 20. Kemudian Healthy People juga bisa melakukan pendaftaran online melalui WA di nomor 0813-8045-3716. Atau jika belum bisa datang nih, anaknya lagi batuk-batuk berat, nggak bisa datang ke dokter mau konsultasi dengan Dokter Dimas, bisa direkam dulu ya, nanti bisa konsultasi online dengan dokter online service kami, bisa melalui WA ke nomor 0817 0349 0318. Nanti akan dibantu oleh teman-teman dari admin dokter online service kami. Baik Healthy People, semoga hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Tentunya bagi saya sih sangat-sangat bermanfaat nih dok. Terima kasih banyak atas waktunya Dokter Dimas ya untuk sharing-sharingnya sore hari ini. Mudah-mudahan juga Healthy People nggak bosan-bosan nih mantengin Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda. Dan untuk Healthy People yang mungkin baru muncul sekarang nih, baru ikut gabung, jangan khawatir. Ditunggu aja tayangannya di YouTube channel Rumah Sakit Harapan Bunda. Jangan lupa juga subscribe and like ya Healthy People. Aras Harapan Bunda Jakarta. Itu adalah channel YouTube-nya. Gitu ya Healthy People. Demikian dari kami hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, protokol kesehatan. Tadi kita sudah bahas juga, ini juga sangat-sangat bermanfaat. Demikian dari kami, keep healthy and happy.